Halo adik-adik, selamat datang di channel Ganesha Aksara. Jadi di sini Kak Mudi akan melanjutkan lagi tentang materi kekuatan asam basa yang kemarin kita sudah belajar yang namanya asam kuat dan basa kuat. Ya, jadi kita akan melanjutkan yang namanya asam lemah dan basa lemah. Jadi kemarin kakak bilang kan wajib menghafal yang namanya asam kuat dan basa kuat, karena nanti selain asam kuat dan basa kuat berarti dia merupakan asam lemah dan basa lemah. Yang nomor 3, kita belajar tentang yang namanya asam lemah. Asam lemah nanti dia bilang terdisosiasi sebagian atau alfanya itu lebih besar dari 0, tapi dia kurang dari 1. Berarti nanti alfanya itu 0, sekian. Nah, kakak punya contoh di sana. Asam lemah adalah CH3COH atau asam asetat atau asam cuka. Ya. Kenapa kakak buatnya 1? Karena yang kalian wajib hafalkan adalah asam kuat. Berarti selain asam kuat nanti dia termasuk ke asam lemah. Rumus asam lemah yaitu yang pertama tergantung nanti yang diketahui. Kalau yang diketahui Ka, gunakan rumus yang pertama, konsentrasi ion H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Kalau nanti yang diketahui alfa atau derajat disosiasi, kalian gunakan rumus yang kedua, yaitu di mana konsentrasi H+ itu sama dengan alfa dikali Ma. Ini ada hubungan antara alfa sama Ka, yaitu alfa sama dengan akar Ka per Ma. Ya, apa itu Ka? Ka adalah tetapan ionisasi asam, biasanya udah dikasih tahu. Habis itu alfa itu derajat disosiasi, Ma adalah molaritas asam. Kalau nanti belum diketahui molaritasnya, gunakan sama konsep mol. Ya. Yang keempat yaitu dalam materi yang terakhir di kekuatan asam basa, yaitu adalah basa lemah. Basa lemah dia juga sama seperti asam lemah, dia mengalami disosiasi sebagian atau alfanya lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1, atau alfanya nanti 0, sekian ya. Contoh basa lemah yaitu adalah NH4OH. Kakak juga buatkan cuma 1 aja, karena yang perlu kalian hafalkan adalah basa kuat, karena nanti selain basa kuat itu nanti adalah basa lemah ya. Rumusnya juga tergantung nanti yang diketahui. Ya, kalau yang diketahui atau yang ditanya nanti Kb, gunakan rumus yang pertama, di mana konsentrasi ion OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Kemudian yang kedua, kalau diketahui alfa, gunakan rumus konsentrasi ion OH- sama dengan alfa dikali sama Mb. Hubungan alfa sama Kb yaitulah alfa sama dengan akar Kb per Mb. Apa itu Kb? Kb adalah tetapan ionisasi basa. Kalau alfa itu derajat disosiasi, kalau Mb itu adalah molaritas basa. Ya, biar nggak terlalu lama, kakak langsung aja ke contoh soal. Di sini kakak memiliki 3 contoh soal. Yang pertama, dia bilang tentukan konsentrasi ion H+. Berarti nanti yang ditanya itu adalah ion H+ dari senyawa CH3COH 0,01 molar. Ini molarnya udah dikasih tahu. Nanti kita tidak lagi masuk ke konsep mol, nanti langsung aja ke rumus. Di sini yang diketahui adalah Ka. Nanti kalau yang diketahui Ka, nanti kita gunakan rumus yang pertama, di mana konsentrasi H+ itu sama dengan akar Ka dikali sama Ma aja. Ya. Nah, atau kalau secara tidak langsungnya, kalau udah nanti ada Ka, ada Ka atau alfa atau persentase, pasti dia merupakan asam lemah. Kalau udah asam lemah, masuk aja ke rumus asam lemah. Berarti kalau nanti tidak ada Ka atau alfa, pasti dia asam kuat nanti ya. Karena tadi kakak bilang dia merupakan asam lemah dan hubungan Ka sama H+ menggunakan rumus yang pertama, berarti jawaban soal nomor 1 itu nanti jadinya konsentrasi ion H+ itu sama dengan akar Ka dikali sama Ma. Ka-nya di sana adalah 1 kali 10 minus 5, 1 kali 10 minus 5 dikali sama Ma-nya. Ma-nya di sana adalah 0,01, atau kita ubah ke bentuk bilang perpangkatnya. Dia akan menjadi 1 kali 10 pangkat minus 2. Kenapa minus 2? Karena di belakang koma ada 2 angka ya. Berarti di sini Ma-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 2. 1 kali 1, 1. Bilangan berpangkat dikali, berarti pangkatnya tinggal kalian jumlah aja. Yang awalnya minus 5 ditambah minus 2 jadinya 10 pangkat minus
sini akar 1 itu 1, bilangan berpangkat diakarkan, berarti pangkatnya tinggal dibagi 2 aja. Ini jadinya 10 pangkat minus 3,5 molar. Sudah? Nah, kemudian soal nomor 2, tentukan katanya harga Ka. Nah, yang ditanya di sini adalah berbeda seperti yang tadi, bukan lagi H+, tapi dibalik sekarang. Harga Ka-nya yang sebagai ditanya. Ini yang ditanya dari senyawa HNO2. Kalau udah ada Ka, berarti HNO2 dia merupakan asam lemah sebanyak 0,02 molar. Nah, di sini juga molarnya udah dikasih tahu. Jadi kita tidak perlu lagi masuk ke konsep mol. Ya, dengan besar konsentrasi ion H+ adalah 1 kali 10 pangkat minus 6. Berarti yang diketahui di sini adalah dari si H+-nya, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 6. Hubungan antara H+ dan Ka itu ada lagi di rumus yang pertama ini. Ya, H+ itu sama dengan akar Ka dikali sama Ma, karena di sana ada Ka, ada H+. Berarti soal yang nomor 2 kita samakan tadi rumusnya, yaitu adalah konsentrasi ion H+ itu sama dengan akar Ka dikali sama Ma. Nah, di sini H+-nya udah dikasih tahu 1 kali 10 pangkat minus 6. Jadi jadinya 1 kali 10 pangkat minus 6 itu sama dengan Ka-nya ditanya, Ma-nya itu adalah 0,02, atau kita ubah ke bentuk baku atau bilangan pangkatnya, ini dia akan menjadi 2 kali 10 pangkat minus 2. Kenapa minus 2 lagi? Karena dia 2 angka nanti di belakang koma. Ya, ini dia menjadi 2 dikali 10 pangkat minus 2. Ini masih isi akar. Nah, untuk kita menghilangkan akar, berarti nanti tinggal kita kuadratin aja. Ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan juga kita kuadratkan. Nanti sama-sama kita kuadratkan untuk dia menghilangkan akar. Ya, berarti 1 kuadrat itu 1, bilangan berpangkat dikuadratkan sama kayak dikali 2 aja, jadinya 10 pangkat min 12 sama dengan akar dikuadratkan hilang, berarti jadinya Ka 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, untuk mencari Ka berarti jadinya 1 kali 10 pangkat minus 12 dibagi sama 2 kali 10 pangkat minus 2. 1 dibagi 2 itu 0,5. Bilangan berpangkat dibagi, itu pangkatnya tinggal dikurang aja, jadi 10 pangkat minus 10. Atau ini kakak ubah menjadi 5 kali 10 pangkat minus 11. Karena komanya kakak bawa ke belakang lagi 1. Bawa ke belakang, berarti nanti pangkat minusnya bertambah ya. Ya. Kemudian soal yang nomor 3, nah dia di sini yang ditanya adalah tentukan massa. Berarti massanya sebagai yang ditanya. Berarti yang ditanya di sini adalah G-nya nanti katanya berapa gitu ya. Dari senyawa AlOH3 yang harus dilarutkan ke dalam air bervolume. Berarti di sini nanti ada volumenya itu adalah 500 mili. Agar konsentrasi ion OH- itu sebesar sekian. Berarti ini adalah konsentrasi ion OH-nya. Berarti nanti kita cari hubungan antara OH- massa, kemudian di sini ada Kb. Jadi KB-nya udah dikasih tahu, berarti dia termasuk ke massa lemah. Ada juga AR, berarti kita pasti masuknya nanti ke AR. Bagaimana sistem atau pola kerjanya? Jadi karena yang namanya nanti massa itu dia nanti berada di MB, nih MB, berarti kita wajib mencari yang ada MB. Karena untuk mencari MB itu ada 3 cara. Nah, di sini yang diketahui itu ada Kb, kemudian ada ion OH-, berarti hubungan antara Kb sama ion OH- yaitu adalah di yang pertama, OH- sama dengan akar Kb dikali sama Mb. Jadi kita cari ininya dulu, setelah pakai rumus ini nanti kita mendapatkan Mb, baru kita cari massa ya. Berarti yang soal nomor 3 kita gunakan rumus di mana OH- itu sama dengan akar Kb dikali Mb. OH-nya dia bilang tadi sebesar 1 kali 10 pangkat minus 5. Di sini 1 kali 10 pangkat minus 5 itu
sama dengan KB nya dia bilang 1 kali 10 pangkat minus 8, 1 kali 10 pangkat minus 8 dikali sama MB nya yang ditanya ya. Sama kayak tadi, untuk menghilangkan akar berarti kita kuadratkan kedua ruas kiri dan ruas kanan. Ini dikuadratkan berarti jadinya 1 kuadrat itu 1. Bilang berpangkat dikuadratkan tinggal dikali aja, 10 pangkat minus 10 sama dengan ini berarti hilang ya akarnya, jadinya 1 kali 10 pangkat minus 8 dikali sama MB. Jadi dari sini kakak mendapatkan MB itu sama dengan berarti 1 kali 10 pangkat minus 10 per 1 kali 10 pangkat minus 8. Nah ini dia akan menjadi 1 kali 10 pangkat minus, tinggal 10 dikurang 8 itu minus 2, atau kakak sebut dia sebagai 0,02 molar. Setelah kita dapat molar, nanti masuknya ke rumus yang ini ya, pemilik massa. M sama dengan G per mR dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Ya. Nah, karena di sini yang ditanya G, M sudah kita dapat, volume sudah ada, berarti kita butuh yang namanya mR. Berarti kita nyari mR dulu dari si ALOH 3 kali ya. Berarti mR dari ALOH 3 kali itu berarti jadinya jumlahnya AL itu 1 kali AR nya AL ini tinggal ditambah sama jumlahnya U itu 3 dikali AR nya U ini ditambah sama jumlahnya H3 berarti 3 dikali sama AR nya. Nah ini kenapa dia bisa 3? Karena ada angka 3. Angka 3 nya ini nanti kalian tinggal kali aja ke dalam ya. Kalian jumlahnya U 3, jumlah H juga 3. AL nya udah dikasih tahu di sini. AL 27, U 16 hanya 1. Jadi di sini kita mendapatkan 1 dikali 27 ditambah 3 dikali 16 ditambah 3 dikali sama 1. Jadi jadinya 27 ditambah 3 kali 16 itu 48 ditambah 3. Berarti 3 ditambah 27 itu 30 ditambah 48 itu adalah 78. Setelah kita mendapatkan yang namanya MR, baru kita masuk ke rumus yang kakak buat tadi ya. Kakak buat di bagian mana? Bagian sini ya. Berarti MB ya, MB sama dengan G per mR itu tinggal dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Nah MB nya tadi kita udah dapat 0,02 sama dengan G nya ditanya, MR nya itu 78 dikali 1000 per volumenya. Volumenya yang dalam satuan mililiter itu adalah 500 mililiter. Nah ini bisa kita coret-coret yang sekarang. Ini 500 sama 1000 dapatnya 2 kakak coret sama 78 dapatnya 39 ya. Karena 70 dibagi 2 itu 35, berarti 35 8 dibagi 2 4, 35 ditambah 4 39. Nah untuk mencari G ini tinggal kita kali silang aja. Kita kali silang berarti kita mendapatkan G atau massa itu sama dengan 0,02 dikali sama 39. Jadilah dia 0,78 ya. Karena 2 dikali 39 itu 78. Ada 2 kali belakang koma berarti 0,78. Ini di satuannya adalah gram. Oke, mungkin sekian yang bisa kakak bahas hari ini. Jika nanti ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar atau hubungi kakak. Jadi sekian untuk materi kekuatan asam basa. Kakak nanti akan lanjut lagi ke pH asam basa. Oke, sampai jumpa.